Oke guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Anggara Putra. Saya akan membagikan tips dan trik atau tutorial tentang Zoom saat ini. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan masalah tentang Zoom yang meeting. Saat ini saya mencoba untuk menjelaskan yang ada di webinar. Apakah sama? Kayak tidak sama, beda karena dalam segi kata-kata webinar dan meeting itu beda ya. Kalau itu harus disesuaikan antara meeting dan webinar. Oke, langsung saja kita buka Zoom-nya. Nah, ini Zoom-nya untuk yang di aplikasi, dan kita buka Zoom yang ada di browser. Kita buka browsernya, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, Explorer, bebas. Saat ini saya menggunakan Google Chrome. Oke, URL-nya zoom.us dan sign in. Nah, oke, sama-sama login-nya ya. Ini login yang ada di web, ini login yang ada di aplikasi Zoom. Nah, di sini loginnya ada terbagi menjadi tiga. Ada yang punya akunnya Zoom sendiri, punya SSO nya sendiri, kemudian ini untuk Google atau sama dengan email, dan ini juga langsung Facebook sama, kita sign in. Nah, sama. Oke, kita langsung aja kita bukakan lewat Zoom sign in Google. Nah, kita buka punyanya yang ini yang berbayar. Oke, nah ini ada tampilannya untuk pertama kali ditujukan pada meeting, tapi untuk saat ini kita mencoba ke yang webinar. Oke, sedangkan di sini kita login menggunakan sama akunnya yang premium. Ini sudah ya. Oke, nah kita close saja, close all. Nah, ini tampilannya sama, tampilannya ada pembeda sama sekali. Cuma kalau untuk yang webinar di Zoom aplikasi ini nggak ada, kita nggak ada, ini hanya sebatas meeting aja. Nah, webinarnya nggak ada. Untuk buat schedule-nya, cara buat schedule harus pakai yang di webinar, yang di yang ada di browser ini, di web. Oke, kita coba buat mulai dari awal ya. Ini ya, pertama kali yaitu di webinar, masukkan sini webinar. Kalau sudah, maka di sini akan kelihatan ya. Kalau yang sudah berbayar kelihatan, kalau yang belum berbayar ya nggak akan kelihatan, harus berbayar dulu. Ada harga-harganya di Zoom, bisa dicek nanti ya. Oke, kita coba mulai schedule webinar. Nah, ini tampilan utama atau form pertama webinar. Oke. Pertama adalah kita masukkan topiknya apa. Katakanlah seminar apa? Kesehatan dalam, katakan teknologi. Semisal ini. Kemudian di sini disikan apa? Keterangan-keterangan. Mungkin ini Universitas ya Sidoarjo. Nah, banyak kan ya, Muhammad di Sidoarjo, atau tempat mana lokasinya, tempat bla bla bla, waktu boleh taruh ke sini, atau informasi yang lainnya. Nah, oke, ini deskripsi, terserah, bebas, tanpa nggak diisi juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya diisi biar bagus. Nah, ini template yang sudah saya buat, karena ini coba pertama kali tanpa template aja. Nanti template ini bisa di save, kemudian tanggalnya diisi, tanggal kapan, misalnya tanggal 3 besok ya, itu buat besok, jamnya berapa, ini 24 jam jamnya, jangan sampai keliru.
Oke, katakanlah jam berapa ya, jam 10 gitu ya, durasinya berapa jam. Nah kalau memang nggak tahu berapa jamnya, bisa dikira-kira ya. Biasanya sih kalau standarnya webinar itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Kalau 1 jam kayak kurang pematerinya, karena pemateri lebih dari satu. Tuh, kemudian tim zone-nya jangan lupa Jakarta ya, karena kita di luar Jakarta. Recurring webinar ini tidak usah, karena sifatnya hanya satu kali tanpa adanya delay atau istirahat. Nah ini ada registrasi. Kalau kita centang, maka peserta diwajibkan untuk registrasi dahulu. Nah registrasi ini masuk dalam segi harus juga login dari Zoom juga ya. Kemudian password, ini password general dari Zoom-nya. Kalau ingin pengen custom ya bisa, katakanlah Sida 1912, ini bisa bebas ini. Tuh, kemudian ada di video ini ada 2 pilihan, host dan panelis. Nah kalau host biasanya harus selalu on, tujuannya pertama kali kan ini. Kemudian panelis, kalau panelis di sini adalah sifatnya narasumber, beda dengan yang di Zoom meeting. Kalau Zoom meeting itu adalah peserta, kalau panelis adalah pemateri. Kita on aja tuh. Kemudian ke ini audio, selanjutnya audio ini ada telepon, komputer, dan boot. Nah boot ini adalah dua-duanya antara telepon dan audio ya, pakai boot aja. Oke. Nah, sorry. Nah, kemudian ada webinar option. Nah ini ada 1 2 3 4 5 pilihan, manakah yang harus kita centang pada cara ini. Kalau Q dan S ini adalah pertanyaan ya, Q dan E pertanyaan, boleh dicentang biar nanti kalau sudah kegiatan dimulai ada pertanyaan itu akan direkap oleh Zoom-nya. Jadi kita lebih enak, lebih tahu pertanyaan apa aja. Kalau di chat nanti chatnya akan hilang, nggak akan ke-record sama Zoom-nya. Kemudian enable practice session. Nah karena ini nggak pakai ya, kita off kan aja, jarang sekali pakai session. Kemudian nih authentic can user join sync in Zoom. Nah ini juga butuh, kalau memang dibutuhkan, menggunakan semua peserta diwajibkan harus daftar di Zoom dulu, minimal mempunyai akun atau email yang sudah sinkron di Zoom. Kalau nggak punya, dia nggak bisa daftar. Nah ini terserah, bisa dicentang bisa enggak. Kalau memang persulit peserta ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah make the webinar teman ini juga boleh. Setelah webinar dimulai, apakah direcord? Ya boleh, record atau enggak ya, recordnya bisa melalui cloud dan komputer, tapi saran saya pakai yang komputer. Kalau nggak bisa ya, bisa. Oke. Nah, ini centang dulu. Nah kalau centang nggak bisa, harus pakai cloud. Nah kalau cloud ini juga bayar dari Zoom-nya, kita terbatas, mending di lokal aja. Kemudian alternatif host. Lah ini bisa menggunakan alternatif host, tapi syaratnya harus punya sudah daftar dan premium. Kalau nggak premium nggak bisa di sini alternatif host ini gitu. Semacam siapa ya, email anggara@umsida.ac.id. Nah kayak gini bisa. Kalau belum daftar, katakanlah menggunakan siapa, punya Bayu. Nah, oke. Nah ini belum daftar di Zoom, jadi nggak bisa. Kalau Anggara, nah sama nggak bisa karena akunnya belum premium, nggak bisa, jadi dikosongkan aja lah. Oke, kalau sudah semua dari awal, mulai awal. Nah oke, kayak gini, kurang lebih seperti ini untuk membuat schedule di webinar. Oke, schedule. Nah ini tampilannya untuk pertama kali, untuk kedua kali dari pengisian ya. Bisa diautentikan ke Google Calendar, Outlook Calendar punya Microsoft atau Yahoo. Ini tidak diwajibkan, kalau pengen itu ya nggak apa-apa, tinggal klik aja, nanti langsung sinkron otomatis. Passwordnya bisa dihidden. Apa yang tadi webinar option bisa kita lihat. Ternyata yang kita on kan ada Q dan S dan record komputer, sisanya kita off kan semua.
gitu. Oke, selanjutnya ini yang paling penting dalam webinar ini, yaitu apa ya, ada pembeda sih antara webinar sama Zoom meeting. Kalau webinar ya agak ribet, tapi nggak seribet itulah kalau kita sudah paham. Nah, saat ini untuk panelis nggak ada invite, nggak ada undangan. Kalau ada undangan tinggal diedit, bisa ini namanya siapa, emailnya apa. Jadi nanti secara otomatis katakanlah nama saya, nanti si materi namanya Bayu ini, cara menggunakan email Anggara sudah tadi. Nah ini kalau sudah di save, oke, save kan ya, save. Maka nanti email yang menggunakan nama Bayu Anggara dan pakai email ini nanti langsung otomatis menjadi panelis. Panelis ini di sini adalah sebagai pemateri ya, atau moderator, termasuk juga masuk panelis nanti. Kemudian ini attendance adalah pesertanya hanya 500 karena di sini paketannya 500, maka di sini 500. Kalau yang lebih besar ya bisa, tergantung harganya. Dan ini link untuk registrasinya. Nah, bisa di copy atau bisa dibagikan kepada para peserta. Oke, ini di copy, nanti ada hasilnya. Kalau kita copy ya, kita coba hasilnya di sini kayak gini hasilnya. Nah, disuruh registrasi seminar tadi kan, kesehatan, ini deskripsinya, Nurul Muhammad Sidoarjo, tempat, waktu, informasi, dan tips juga ya. Kemudian di sini nah nama ini, karena berhubung saya sudah tadi masukkan, jadi namanya langsung otomatis. Biasanya kosong kalau ke orang lain dengan registrasi. Oke, di sini juga ada settingannya untuk mempercantik tampilan ini. Caranya di sini. Nah, oke. Nah, oke. Kita step by step aja. Kita mulai dari yang ini invitation sampai live streaming ya. Ini nanti bentar, tunggu dulu. Setelah itu nanti saya jelaskan lagi untuk di sini ya. Ya, mulai dari ini mas sudah panelis biar langsung menjadi narasumber atau host atau moderator. Ini linknya, kemudian ini approve automatic. Nah, ini bisa klik edit. Nah, dalam segi acara ini, apakah ingin peserta itu yang langsung sudah registrasi itu bisa langsung masuk ke masuk ke Zoom-nya, dapat meeting ID Zoom-nya, atau nunggu dari panitia gitu. Nah, ini ada dua profil, ini otomatis, ini manual, terserah. Kalau di sini acaranya ada berbayarnya, bisa pakai manual. Tapi kalau acara secara gratis bisa pakai approve aja, karena kan nggak berbayar, daripada kita repot-repot untuk approve satu persatu, otomatiskan aja. Ya, dan juga nanti di registrasi ini juga nanti berbeda. Kalau yang manual, maka ID nggak akan kelihatan di sini nanti. Kalau sudah di approve baru nanti kelihatan, tapi lewatnya pakai email, bukan di sini, kirim by email. Oke, kembali lagi pada sini. Nah, ini jangan ada notifikasi email host, biarkan ada notifikasi. Close registrasi nggak usah. Halo, bolehlah kita centang sosial, boleh dulu. Sisanya track packing, pixel ini untuk promosi ya boleh kalau memang ada, tapi bersifat kita harus sudah online kan untuk beriklan nih, macam iklan lah, advertisingan iklan ini. Nah, iklan buat apa, satu gift, tunjuknya harus gift. Kalau nggak diisi nggak apa-apa. Kalau memang ada iklan dari luar atau sponsor, bisa dimasukkan URL-nya di sini. Kemudian menu berikutnya question. Nah, ini adalah form-form yang tadi, form yang ini. Nah, ada first name, last name, email, konfirmasi address. Ini adalah form yang diregistrasi di sini. Nah, kalau pengen ditambahkan ya boleh, katakan misal tambah nomor telepon, boleh, job title boleh. Nah, tinggal save aja. Oke. Nah, maka di sini saya refresh, maka ada tambahan lagi. Sorry. Oh enggak. Belum, bentar. Harusnya sudah. Oke. Kita coba lagi. Oh, belum masuk ternyata. Nah, bukan upgrade, sorry. Yang ini pun sama job
katakan subtitle. Nah ini yang bisa di on kan, sedangkan yang ini itu yang harus diwajibkan. Apakah peserta wajib mengisi nomor telepon? Kalau iya ya silakan centang. Subtitle lo enggak perlu ya, enggak usah, enggak apa-apa, kayak gitu loh. Udah save. Oke, udah save. Kemudian ini kita coba kliknya loh. Oke, sudah masuk phone dan job title di sini ya. Ini termasuk nambah nomor telepon. Tadi kan hanya batas nama panjang, nama belakang, email sama konfirmasi email. Ini nomor teleponnya ya, tinggal isi. Jadi ini yang bintang-bintang ini wajib diisi ya, required information harus diisi, nggak boleh dilewati. Oke, kalau soal pengen nambah lagi yang custom bisa kembali lagi ke edit. Nah ini custom question, ini custom, katakan apa misal di sini biar tahu nanti panitia itu ada identitasnya apa, NIM atau semacam nomor induk mahasiswa. Nah ini bisa pilihnya single atau apa ya, short aja lah karena kita butuh. Kita save. Nah ini maka kita cek lagi ya di sini apakah nambah. Belum nambah, mungkin di sini belum kita centang. Kok nggak masuk ya, nomor induk mahasiswa create. Sorry, belum saya create dulu. Kalau create sudah record enggak? Wajib kita save. Nah save, kita buka di sini akan wajib diisi nomor induknya ini. Oke, kemudian sisip ini. Oke, kemudian ini sudah approve, kita masuk ke manager attendance. Ini untuk para peserta. Nah di view, nah ini kosong karena apa, belum ada yang ngisi. Nanti kalau sudah ada yang ngisi pesertanya, maka di sini akan ada informasinya approve sama block ya, bisa di block. Kalau yang manual nanti ada satu lagi masih proses approve dan block gitu. Kalau pengen impor langsung secara otomatis juga bisa. Di sini ada syarat-syaratnya ya, pakai CSV ya, Excel tapi format CSV. Caranya harus punya email, nama depan, nama belakang, baru nanti bisa diimpor ya, gitu. Impornya kalau sini aja bisa, tapi alangkah baiknya ya pakai view-nya lah biar lebih enak, nggak ribet-ribet panitianya, tinggal share aja. Oke ya, kita fix untuk undangan invitationnya, kemudian kemudian masuk ke menu emailnya. Nah di sini ini sangat luar biasa sekali, ini banyak pakai bahasanya apa misalnya, ini banyak sekali bahasanya. Cuma di sini Indonesia nggak ada, pengen saya Indonesia karena kita orang Indonesia ya gitu. Dan ini email otomatis Zoom ya, otomatis Zoom. Kalau pengen dirubah juga bisa. Ini hanya sebatas kita mengirimkan ke para peserta tuh. Saya cuma ini satu aja, nggak bisa 2 atau 3 karena di email itu terbatas kalau kita ngirim pesan dalam satu hari ini. Kalau yang email pribadi itu hanya berapa kemarin ya, antara 100 atau 500 lupa ya, 100 kayaknya. Baru nanti kalau perusahaan itu di limit antara 1000 sampai 1500 gitu. Kemudian untuk panelis kita edit, kita notifikasi untuk panelis. Kemudian konfirmasi registrasi, nah diedit. Nah kalau pengen memberikan informasi bisa ini diinformasikan apa, jangan sampai telat ya, ini bisa tinggal save aja, nanti secara otomatis topiknya apa bisa diganti konfirmatory atau apa bla bla bla, bisa. Kalau sudah semua baru set email lah.
yang masuk sini dia yang sudah daftar. Kalau yang belum daftar nggak bisa, dan emailnya harus valid. Kalau nggak valid juga nggak terkirim di sini. Oke, untuk konfirmasi webinar email and data analyst. Nah, ini bisa dicentang kalau pengen 1 jam sebelum acara dimulai, saya pengen menginformasikan pada peserta dicentang. Ini bisa 1 hari sebelumnya atau 1 minggu. Ya, tapi minggu kebanyakan, ya minimal 1 hari atau ini bisa dicentang. Diisi juga. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Hanya reminder aja, mengingatkan aja para peserta. Kita save aja, boleh. Nah, kemudian follow ini nggak perlu lah, send follow lagi nggak usah, nggak perlu, juga nggak perlu, biarkan. Cukup yang ini tadi, reminder sama konfirmatory kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan ya enggak. Jadi yang paling penting adalah ini, kita klik ya yang 1 jam sama 1 hari sebelumnya sama email. Itu untuk yang email. Kita lanjut lagi ke branding. Nah, branding ini tujuannya adalah untuk mempercantik tampilan yang ada di sini nih. Nah, tampilan ini webinar ini mempercantik. Oke, coba kita upload bannernya. Banner ya, semisal saya contoh aja, mana ya bagus ya. Ya, semisal contoh ini aja. Oke, kita upload. Maka kalau sudah di sini nanti juga akan kelihatan. Nah, ada informasinya ya, ada backgroundnya. Kalau logo juga bisa kita klik logonya. Saya cari logo dulu. Nah, semisal logonya kayak gini, pakai PNG ya kalau bisa, lebih bagus. Nah, ini aja. Nah, logonya kita coba klik di sini, pasti akan ada logonya. Kita taruh sini logonya. Oke, ini button. Kalau pengen ganti ya bisa diganti sesuai warna, tapi bagi saya nggak usah lah, nggak pengaruh. Speaker biarkan juga. Post URL ini fungsinya untuk informasi aja, post URL nya ya. Juga web survei ya, kalau butuh survei ya bisa diklik, diisi apa surveinya, URL nya ya kayak Google Form. Sebelum acara pas tes dulu, ini diklik URL nya apa, Google Form nya ya www apa bla 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 gitu. Enggak usah, kalau memang butuh ya nggak apa-apa. Social media share, kalau pengen social media share boleh ditaruh di sini apa, welcome, yang lainnya. Deskripsinya loh untuk yang di webinar ini, nanti akan taruh paling bawah sendiri untuk ini. Enggak usah lah, penting ya ini sama logo ini aja cukup ya. Oke, sama ini title. Nah, title bisa diedit kalau pengen apa namanya lebih itu ya, langsung aja kalau webinar registrasi peserta atau registrasi ya anggap bisa lah, atau yang lainnya apa bla 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 yang lain bisa. Kalau sudah langsung save ya, jangan lupa di save ya. Nah, kalau udah di save maka di sini juga akan tampil. Nah, webinar registrasi tampil berubah. Oke, kemudian dari branding ini ada namanya polling. Polling ini tujuannya ya kayak ya polling, nanti siapa aja yang banyak-banyakan atau yang hadir ini banyak pertanyaan apa, katakanlah apakah seminar ini bisa bermanfaat semisal. Nah, ini jawabannya apa, multi choice apa single choice. Nah, oh sorry, ini bukan pertanyaan ada di sini. Ini titelnya, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, oke. Multi choice, single choice. Ini jawab-jawaban. Single choice aja nggak apa-apa.
Jadi banyak opsinya di sini, bebas. Nah, dan kalau pengen nambah lagi tinggal sini aja, nambah lagi tuh. Jadi delete ngedit. Oke. Ya, tidak yang lainnya. Oke, save. Satu aja ya, dua masuk. Oke, kita sudah punya polling Q.NSE. Ini juga bisa kita edit, kita keluarkan semua, siapa aja bisa menjawab, komen siapapun bisa aja. Jangan lupa save. Kemudian integration ini tidak perlu kalau ingin konfirmasi ya, URL nya itu apa integrasinya, tapi tidak perlu lah untuk kalian perlu ya apa, kalau nggak perlu ya nggak usah dipakai. Dan live streaming, nah di sini di webinar ini di mendapatkan fitur yaitu Facebook, live Facebook ya, page ini sendiri juga Facebook, kemudian YouTube, tapi kebanyakan kita menggunakan YouTube, jadi lebih enak langsung bisa live YouTube. Kalau benar-benar budgetnya di atas 500 ya live YouTube aja, langsung bisa masuk ya. Oke, itu kemudian kita coba ya, ini registrasi. Nah, kita registrasi tadi sudah bio, nomor teleponnya harus diisi, dan capital di kampus, nomor induknya katakan harus diisi. Kalau sudah tinggal register. Nah, kalau seperti ini bahwasanya saya sudah register acara webinar ini, langsung di approve oleh Zoom-nya secara otomatis, dan ini ada ID kita, dan di sini nggak boleh dibagikan pada orang lain, wajib cuma kita aja yang tahu ya. Kalau pengen batal ya tinggal cancel batal. Tapi ini, dan juga untuk itunya si Zoom-nya juga akan kelihatan. Nah, registrasi ini kosong karena apa, tadi pakai nama saya. Coba cari lagi, kita copy lagi, kita coba lagi linknya dengan nama yang berbeda ya. Coba kita coba Bayu, email aja yang berbeda, namanya Bayu .ac.id, copy aja, telepon lalu itu mahasiswa Rapat. Oke, traffic light. Oke, register. Nah, ini ID juga, dan setiap orang ID-nya akan berbeda-beda, nggak akan sama. Bisa dicek di sini, nanti akan kelihatan. Nah, satu di view akan kelihatan. Nah, view Anggara sudah tuh. Nah, tinggal klik. Boleh cancel ya, tinggal bisa cancel, tinggal ngeblok kalau enggak ya ini. Nah, udah. Kalau sudah, kita kembali ke webinar. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, dan nanti kalau pengen nambah lagi tinggal klik schedule. Tapi untuk nyalakan, untuk mengonkan itu nggak bisa dari Zoom ini ya, nggak bisa. Jadi bisanya langsung pakai yang ini, yang start ini. Nah, baru open Zoom. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga konten ini bisa banyak untuk memberikan manfaat kepada semua kalangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.